Pemirsa, pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ujian nasional UN yang diterapkan sebelumnya. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Imade Arbawo. Menurut Made Arbawo, ujian nasional bersifat wajib dan mencakup seluruh mata pelajaran serupa dengan sistem EBTANAS pada masa lalu. Sementara itu TKA tidak bersifat wajib, namun sangat diharapkan seluruh sekolah dapat mengikut sertakan siswa dalam pelaksanaannya. Jika sebelumnya ujian nasional itu wajib dan semua mata pelajaran diujikan, sedangkan TKA ini tidak diwajibkan, namun diharapkan semua sekolah tetap berpartisipasi. Ia menjelaskan, dalam TKA hanya terdapat dua mata pelajaran yang diujikan, yakni matematika dan bahasa Indonesia. Pemilihan kedua mata pelajaran ini dinilai memiliki peran penting dalam mengukur kemampuan dasar siswa. Matematika berkaitan dengan kemampuan numerik, angka, dan berhitung, sedangkan bahasa Indonesia berkaitan dengan literasi siswa. Ini menjadi dasar penting dalam menilai kemampuan akademik mereka. Kalau jumlah peserta TKA, khususnya SMP lah sekarang kita ceritakan, SMP dan sederajat termasuk madrasah gitu, ada kurang lebih 64.121 orang. Ini dilaksanakan ini selama 10 hari dari tanggal 6 sampai dengan 16 April 2026 ini. Rata-rata biasanya kita laksanakan 4 gelombang, ditambah 1 gelombang khusus tergantung jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut sama fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau terkait dengan penerimaan murid baru, di tahun 2026 memang tetap seperti yang lama melalui jalur prestasi, ada jalur afirmasi dan jalur domisili. Ini jalur domisili terutama yang anggaplah ini sebagai sapu jagatnya gitu. TKA ini juga menjadi hal yang penting, semua sekarang akan diikuti oleh TKA. Bahwa nilai TKA kita jadikan acuan sebagai perankingan untuk penerimaan murid baru. Lebih lanjut, Imade Arbawo menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pelaksanaan TKA adalah untuk mendapatkan hasil yang terstandar secara nasional, sehingga dapat menjadi acuan dalam berbagai proses pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik baru. Ia juga berharap pelaksanaan TKA dapat terus dilanjutkan di masa mendatang dengan mengedepankan moto jujur dan gembira. Hal ini penting agar siswa tidak lagi merasa tertekan seperti pada saat pelaksanaan ujian nasional sebelumnya. Dulu sering terdengar siswa merasa stres saat menghadapi ujian nasional. Melalui TKA ini, pihaknya ingin menghadirkan suasana yang jujur dan gembira, sehingga siswa bisa menikmati prosesnya tanpa beban, namun tetap menghasilkan capaian yang maksimal. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan TKA tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi juga bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi para siswa. Hendra, Bali TV.